Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di kelas DDM. Oke, hari ini kita sudah memasuki pembuktian gitu ya, teknik pembuktian. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar apa itu teorema, definisi, proposisi, dan lain-lain. Oke, jangan lupakan definisi bilangan genap, bilangan gasal, kemudian paritas, KPK, FPB, pembagi gitu ya. Nah, hari ini kita ke bukti. Nah, yang teknik pertama yang akan kita pelajari adalah pembuktian langsung. Oke, di sini kita akan membuktikan pernyataan bersyarat. Conditional sentence. Jadi di sini kita punya pernyataan jika P maka Q. Bagaimana membuktikan pernyataan jika P maka Q? Langkah-langkahnya adalah kita perlu tunjukkan keberlakuan Q menggunakan informasi P ini yang kita punya. Jadi kita punya P, kita akan tunjukkan keberlakuan si Q-nya. Outline-nya kita punya ini. Jadi jika P maka Q, maka buktinya adalah ya kita punya si P. Nah, tujuan kita mau menunjukkan Q-nya. Q-nya harus berlaku ketika kita punya si P. Oke, sebagai contoh, kita akan buktikan proposisi ini. Jadi, jika X bilangan genap, maka X kuadrat bilangan genap. Jadi, tujuan kita adalah mau menunjukkan X kuadrat bilangan genap. Oke, jadi di sini informasi yang kita punya adalah X bilangan genap. Karena kita punya X bilangan genap, berdasarkan definisi apa kita punya? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, ini misalkan saya punya buramnya ya. Apa artinya X genap? X sama dengan 2A. X sama dengan 2A untuk suatu A bilangan bulat. bilangan bulat. Oke. Nah, dari informasi ini akan ditunjukkan X kuadrat itu genap. Apa artinya X kuadrat genap? Berarti X kuadrat ini bisa dinyatakan sebagai 2A pangkat 2. berapa? 2A 2A dikuadratkan. Ya. Apa artinya X kuadrat genap? Saya tanya dulu, X kuadrat genap. Jangan urus, jangan 2 pakai X dulu. Apa artinya 2 X kuadrat genap? 2 kali? 2 kali B untuk suatu B di Z. Jadi di sini artinya, kalau kita punya langkah-langkahnya ini, jadi kita punya X itu genap. Jadi kita punya X sama dengan 2A, kita akan tunjukkan X kuadrat itu 2 kali suatu bilangan bulat juga. Gitu. Nah, berarti caranya di sini adalah, kalau kita mau buramnya, berarti kan kita mau tunjukkan X kuadrat sama dengan 2B. Siapa sih B-nya ini? Dengan bantuan X yang kita punya ini. Gitu. Jadi kita punya X kuadrat sama dengan apa? 2A 2 kuadrat. dikuadratkan. Gitu ya. Jadi kita punya apa ini? A kuadrat. 4A kuadrat. 4A kuadrat. Tapi tujuan kita adalah
Cari nilai X kuadrat sama dengan 2B. Berarti kan X kuadrat ini harus kita nyatakan atau kita tuliskan sebagai 2 kali suatu bilangan bulat gitu ya. Jadi 4A kuadrat ini bisa kita tulis sebagai 2 kali, apa di sini? 2A kuadrat. 2A kuadrat. Nah, karena A itu bilangan bulat, maka 2A kuadrat itu juga bulat gitu ya. Sehingga dia memenuhi. Karena X kuadrat bisa dinyatakan sebagai 2 kali suatu bilangan bulat, maka X kuadrat adalah bilangan genap. Ini kotretan kalian gitu ya. Bagaimana cara menuliskan buktinya? Oke, mungkin ini saya taruh di sini buramnya. Ini ya. Oke, jadi kalau kita tuliskan buktinya, oke, misalkan X genap, karena kita punya di sini, maka berdasarkan definisi bilangan genap, X dapat ditulis sebagai X sama dengan 2K. Jadi di sini boleh pakai A, boleh pakai X, bukan X. Kalau kita sudah punya X ya berarti 2 kali suatu bilangan bulat, itu jangan X lagi. Jadi misalkan 2 kali K di sini, untuk suatu K elemen Z. Nah, kemudian kita perolehlah X kuadrat sama dengan 2K. Ini kita nyatakan sebagai 2 kali 2K kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 2P, dengan P-nya ini adalah 2K kuadrat elemen Z. Karena X kuadrat bisa dinyatakan sebagai 2 kali bilangan bulat, maka kita simpulkan berdasarkan definisi bilangan genap, kita dapatkan X kuadrat bilangan genap. Jadi itu cara membuktikan suatu pernyataan jika P maka Q. Jadi kalian bisa buat buramnya juga. Jadi tujuanmu apa? Tujuannya di sini X kuadrat bilangan genap. Nah, kita mau cari bagaimana sih cara menunjukkan X kuadrat bilangan genap itu dengan bantuan informasi yang kita punya ini, si P, X bilangan genap. Jadi nanti kalau ujian, ya buramnya nggak usah ditulis kita ya. Nulisnya yang bukti ini. Oke, contoh berikutnya. Ini contoh pertama. Saya punya contoh 2. Misalkan A dan B, A, B, dan C bilangan bulat. Kita punya ini, jika A membagi B dan B membagi C, maka A itu membagi C. Oke, di sini berarti kita punya informasi 2 ini ya. Apa artinya A membagi B? Masih ingat? Apa artinya A membagi B? B adalah suatu kelipatan A. B sama dengan kelipatan A gitu ya. Berarti misalkan kita punya NA di sini. Atau AN sama aja. Untuk suatu N elemen Z. Kemudian, dan kita juga punya B membagi C. Berarti apa di sini? Terdapat elemen B. Oke, terdapat elemen Z. Demikian sehingga C sama dengan Elemen B. M kali B. M kali B. M di Z. M di Z. Perhatikan di sini. A membagi B itu kita bisa tulis B sama dengan NA. Nah, kalau B sama dengan NA, si N ini jangan dipakai lagi. Maksudnya di sini misalkan kamu punya B membagi C, berarti C itu dapat dinyatakan sebagai perkalian atau kelipatan dari si B gitu ya. Si C ini.
Nah, kita punya MB. Jangan gunakan N. Kalau kamu gunakan N, itu dia tidak berlaku khusus. Tidak berlaku umum, sorry. Di sini kan, ini A, B, C ini sebarang bilangan bulat. Jadi hati-hati dalam mengambil bilangan bulat ini. Ini berlaku secara umum gitu ya. Jangan sekali-kali terbalik dalam membuktikan. Kita ini pakai kuantor universal, jadi ini berlaku untuk sebarang ABC gitu ya. Jangan sekali-kali membuktikan dengan contoh. Biasanya kebanyakan di awal itu membuktikan itu dengan contoh. Salah. Kecuali nanti itu di DDM 2 kita ada namanya contoh penyangkal. Itu kita menyangkal suatu pernyataan. Nah, kalau menyangkal suatu pernyataan bisa dengan contoh penyangkal. Nah, tapi kalau kita membuktikan suatu kebenaran, suatu pernyataan yang umum di sini, jangan sekali-kali membuktikan dengan contoh. Nah, kadang ada beberapa, sepertinya masih banyak juga. Kalau kita membuktikan proposisi ini, membuktikannya dengan contoh. Jadi misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6. Maka berlaku 2 membagi, salah. Tadi berapa saya bilang? A2, B4, C-nya misalkan 8. Nah, maka kita punya 2 membagi 4, 4 membagi 8, maka 2 membagi 8. Nah, itu contoh benar, cuma contoh tadi tidak bisa dijadikan alat untuk membuktikan proposisi ini, karena tidak berlaku secara umum. Karena di sini kita punya sebarang bilangan bulat. Oke, jadi di sini kita punya B sama dengan 2A dan C sama dengan MB. Tujuan kita adalah menunjukkan A membagi C. Apa artinya A membagi C? Apa artinya di sini? Halo? Mana ini orangnya? Apa artinya A membagi C? D sama dengan X kali A dengan X di Z. Oke, jadi di sini tujuan kita adalah kita mau cari si X ini. Siapa sih X-nya? Tentunya dengan bantuan si B dan C di sini. Kira-kira bagaimana alur buktinya? Kalian mau cari X dengan bantuan 2 persamaan ini. Bagaimana caranya? Apa yang kita pakai informasi yang pertama yang kita pakai? C sama dengan yang M kali B. C sama dengan MB, kemudian Sama dengan MNA. M, di sini N. kita ganti dengan N kali A. NA gitu ya. Nah, ini kan berlaku asosiatif karena semuanya bilangan bulat. Jadi kita punya MN A di sini. Karena M dan N itu bilangan bulat, maka M kali N juga bilangan bulat. Sehingga di sini C itu sama dengan kelipatan A. Nah, artinya apa di sini? Berarti si X itu yaitu si MN itu. Dengan kata lain kita sudah menunjukkan bahwa si A ini membagi C ketika kita punya 2 informasi ini.
Oke, itu buramnya. Kalau kita tuliskan berarti seperti ini. Jadi kita punya A membagi B dan B membagi C. Apa artinya informasi ini yang kita punya? Berarti ada bilangan bulat X dan Y yang bersifat B sama dengan AX dan C sama dengan BY. Nah, dari sini kita punya C sama dengan BY ini, B-nya kita substitusi yang ini. Sehingga kita dapatkan C itu kelipatan dari A. Dengan kata lain, kalau C kelipatan dari A, berarti A membagi C. Terbukti dia. Oke, berikutnya. Contoh ketiga. Jika T bilangan gasal, maka T kuadrat tambah 3T tambah 5 juga bilangan gasal. Oke, dari sini berarti kita punya T bilangan gasal. Apa artinya T bilangan gasal? 2A plus 1. 2A plus 1. T sama dengan 2A plus 1. 2A plus 1. 2A plus 1. Oke, kemudian tunjukkan gitu ya. T kuadrat plus 3T plus 5. Jadi ini kalau dijalankan, kita punya T kuadrat plus 3T plus 5. Ini akan dihasilkan, hasil akhirnya haruslah berbentuk apa dia di sini? Apa artinya T kuadrat plus 3T plus 5 bilangan gasal? 2B plus 1. 2P plus 1. Untuk suatu P di Z. Jadi cari P-nya berbentuk apa sih di sini? Coba sih dicoret-coret. Siapa P-nya di sini? Jadi P-nya di sini pasti akan ada hubungannya atau bergantung dengan si A di sini ya. Coba, saya pengen tahu. Coba dicoret-coret di bukunya, di buku catatannya. Kira-kira P-nya siapa di situ? Berapanya si A? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Siapa P-nya? P-nya 2A kuadrat plus 5A plus 4. Oke. Ada jawaban lain? Selain siapa tadi? Iqbal? Oke, kita cek di sini. Siapa P-nya? Jadi T bilangan gasal, maka kita bisa menuliskan T 2R plus 1 untuk suatu R bilangan bulat. Dari sini berarti kita punya T kuadrat plus 3T plus 5. 2R plus 1 kuadrat. 3 kali 2R plus 1 ditambah 5. Nah, ini kita nyatakan sebagai 2P plus 1. Siapa P-nya di sini? Nah, P-nya adalah
2R kuadrat plus 5R plus 4. Nah, karena T kuadrat plus 3T plus 5 bisa dinyatakan sebagai 2N plus 1, jadi 2 kali bilangan bulat ditambah 1, maka di sini T kuadrat plus 3T plus 5 merupakan bilangan Gasal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya. Jadi, intinya semuanya di sini berlaku secara umum ya. Jadi, membuktikannya juga secara umum. Jangan sekali-kali memberikan contoh. Maksudnya pembuktiannya itu pakai contoh itu tidak benar. Jika X bilangan genap, maka X kuadrat bilangan genap. Jangan sekali-kali membuktikannya, misalkan X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4 bilangan genap. Nah, itu hanya mencontohkan, bukan membuktikan gitu ya. Karena di sini berlaku secara umum, sembarang bilangan genap. Ini juga sama, jadi semuanya kuantornya harus diperhatikan. Di sini kuantornya universal. Berbeda nanti kalau pembuktian lain ada kuantor eksistensi. Itu bisa pakai contoh gitu ya. Oke, misalkan yang nomor 1 sudah, nomor 3 sudah. Oke, misalkan nomor 4. X, Y bilangan genap. Bilangan bulat. Jika X dan Y keduanya Gasal, maka hasil kalinya adalah bilangan Gasal. Bagaimana cara membuktikannya? Salah. Oke, jadi kita punya apa tadi? X, Y, elemen Z. P-nya kita punya apa tadi, Rek? X dan Y keduanya Gasal. Maka hasil kalinya Gasal. Oke, bagaimana membuktikannya? Buramnya. X sama dengan Oke, buram. Kita punya X dan Y keduanya Gasal. Berarti X sama dengan berapa di sini? 2 A plus 1. Dengan di A ya. A di Z. Kemudian Y-nya berarti? B plus 1. 2. B plus 1. Oke, kemudian di sini tujuanmu adalah? X kali Y. Kali Y sama dengan? 2A plus 1 dikalikan Bentar, tujuanmu 2P plus 1. P plus 1. 2. 2C P plus 1. Tulis 2C. Untuk suatu C elemen Z. Oke, kira-kira C-nya siapa di sini? 2AB tambah A tambah B. Oke, berarti kita jalankan di sini. XY sama dengan apa, Rek? 2A plus 1 dikali dengan 2B plus 1 sama dengan berapa dia? 4. 4AB plus 2A plus 2B plus 1. Oke, dari sini kita mau bentuk dia 2 kali suatu bilangan bulat tambah 1. Berarti difaktorkan 2.
Kita punya di sini 2AB tambah A plus B. baru ditambah dengan 1 gitu ya. Berarti C-nya adalah ini 2AB plus A plus B. Oke. Nah, kalau buktinya untuk menuliskan buktinya bagaimana? Coba belajar nulis. Biasanya banyak yang sudah paham, cuma kalau ketika disuruh nulis biasanya langsung amburadul. Oke, coba saya didiktekan kalimatnya. Kalau mau mencontek bukti sebelumnya, kalimat bukti sebelumnya juga nggak masalah. Coba saya didiktekan kalimat pertama ini apa? Nggak apa, ngomong. Masa takut salah? Kan saya nggak bisa. Misalkan X bilangan kasar, Terus? maka Y-nya bagaimana dong? misalkan X dan Y. Maka terdapat bilangan bulat berturut-turut A dan B yang bersifat X sama dengan 2A plus 1 2 plus 1. dan Y sama dengan 2B plus 1. Oke, good. Oke, berikutnya, kalimat berikutnya. Sehingga diperoleh XY. Jadi tinggal ngopi ini, gitu ya. Iya, Bu. Terus, apa kita punya? Jadi XY sama dengan 2 dikali 2AB ditambah A ditambah B ditambah 1. Jadi, XY sama dengan, terus apa artinya? 2C plus 1 dengan C sama dengan Oke. dengan C sama dengan 2AB plus A plus 1. Plus A plus, masuk plus 1? Enggak, plus B. Plus B. Elemen Z. Nah, dari sini, apa? Demikian, Dengan demikian, tuh, XY merupakan XY salah. Oke, good. Jadi itu salah satu cara menuliskan buktinya gitu ya. Dan ini tidak harus persis sama seperti ini, banyak versi gitu ya. Misalkan diketahui X dan Y bilangan dasar, maka X dan Y dapat dinyatakan sebagai ini. Untuk suatu A dan B bilangan bulat. Hingga hasil kalinya ini, intinya dari buram kalian ini, susunlah kalimatnya. Jadi tidak harus sama persis dengan ini. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, ada pertanyaan, kayak belum tanya tadi. Ada pertanyaan untuk materi
pembuktian langsung. Jadi membuktikan pernyataan jika P maka Q dengan cara langsung. Jadi kita tunjukkan keberlakuan Q dari bantuan P. Oke, misalkan saya back di soal. Nanti kita oke, mungkin latihan dulu deh.